Kita bertiga dari Salvo, kita perwakilan dari semua tim Salvo. Gue sendiri Aan sebagai CEO dari Salvo Cipta Kreasi. Kemudian ada Rio sebagai CEO dari Salvo. Kemudian di sini ada our new kid on the block, itu adalah Max Rosa untuk sebagai Executive Creative Director. Jadi ECD-nya Salvo sekarang ada Max Rosa. Dan ada beberapa partner lain juga, ada Purwanto Hasan, ada Alvin, kemudian ada Kevin yang kita wakili per siang hari ini. Kita mulai memasukkan untuk senior level di tahun 2025. Karena kita fasenya udah tidak fase coba-coba lagi, kita udah ambil teman-teman yang memang punya value tinggi di industri ini. Kita punya ECD, itu adalah sebelah kiri gua tuh Max Rosa, dengan ada beberapa tim creative director dan juga di bawahnya juga kita bawa masuk ke Salvo. Satu. Kedua yang nggak kalah pentingnya adalah kita per 2025 awal kita punya CFO. CFO ini untuk kita adalah finance itu adalah merupakan jantung perusahaan yang kita baru realize tahun 2024 lah ya. Bahwa selama ini kita nggak bisa coba-coba dengan finance yang medium atau junior level. Akhirnya 2025 awal kita putuskan kita masukkan 2 person yang sangat senior, sangat punya value di bidangnya masing-masing. Itu adalah CFO, namanya Bapak Sandy, berhalangan hadir siang hari ini. Dan di area kreatif kita ada Max Rosa. Dan dari situ mengalir semua transformasinya. Dari semua output untuk kreatif, semua output untuk pelaporan finance, kemudian pajak segala macam, kita masih mengalir ke arah yang lebih baik untuk sampai sekarang ini. Jadi perubahan struktur yang kita lakukan 2025 masih berjalan sampai sekarang dan kita akan masih tetap continue nih dengan new leaders yang ada di Salvo. Misalkan sekarang saya masih tetap sebagai lead, kemudian dari strategi ada si Rio, kreatif ada si Max, kemudian tim account dihandle sama Alvin sama Kevin. Dan untuk di area per digital itu masih dipegang sama si Purwanto Hasan. Udah dimasukin bulan Agustus, bulan 8 impact itu besar sih. Kita tadinya let's say kita ada agak lumayan besar SDM di sana, kemudian kita bisa sedikit lean lagi di area kreatif, tapi tim yang ini masih bisa bantu entity kita yang lain nih. Entity kita kan masih ada tuh, misalkan grup kita ada Sabi Kreasi, kemudian ada Bisa Tayang untuk KOL. Jadi ada beberapa tim ini yang tidak kurangi secara langsung, tapi bisa kita alokasikan untuk membantu entity yang lain. Jadi overall everybody happy dan output KPI-nya juga menjadi lebih bagus lagi untuk semuanya. Semua entity ya jadinya ya, nggak cuma Salvo aja. Yang mendorong perubahan ini sebenarnya tuntutan juga dari sisi client side sih, dari sisi kebutuhan industrinya nih. Kita di sini berenam ini kita adalah orang-orang yang banyak belajar dan banyak mendengar juga dari industri lain. Sebenarnya kebutuhannya seperti apa sih kan? Terutama kita juga sekarang kan ada perubahan juga dari sisi klien yang kita layani, klien yang kita punya. Mereka juga terus berevolusi nih. Secara industri persaingannya agak lumayan berat tahun 2025 ini ya. Dengan ada beberapa grup lain yang makin bagus juga. Kemudian juga ada beberapa local agency independen juga yang sangat bagus juga. Dan Salvo sebagai lokal juga kita juga mengarahnya juga mau bersaing, berkompetisi di area yang bagus. Kita harus ngikuti industri ke arah mana nih sekarang, persaingannya seperti itu. Kita nggak bisa lagi dengan diundang pitching tapi nggak menang. Kita jadi punya harus satu faktor pada saat diundang pitching, KPI kita harus menang. Dan faktor apa aja untuk bisa menang? Selain memang output yang bagus, cuma memang harus ada tim kita yang trustable sih. Kuncinya emang the more you listen, the more kita tenang lah ngambil decisions gitu. Dan kita pick siapa yang harus kita listen, which our most precious stakeholder gitu ya, karyawan dan klien. Dua itu sih yang akhirnya kita harus bridge masing-masing kepentingan dari talent dan klien gitu. Gimana caranya kita as a company bisa ngejawab dua itu gitu. We understand kalau advertising kan people driven business gitu ya. Baik itu dari internal yang nge-provide solutions advertisingnya ataupun brand yang di sekumpulan brand managers yang punya kebutuhan marketing gitu ya. Jadi when we listen to both of them kayaknya
jadi lebih clear tuh decision apa yang harus kita ambil. Listening to client itu adalah salah satu proving bahwa kita menjadi agensi yang bikin mereka happy. Kita mulai terbiasa lah dengan untuk kebutuhan klien memang kita harus responsif dengan apa yang kita punya untuk output ya. Betul. Secara mindset yang harus ditanemin ke setiap orang di Salvo, gimana kita bisa kasih solusi yang kreatif gitu ya ke semua bisnis partner kita. XL Prepaid gitu ya, which is bisa dibilang itu adalah backbone-nya XL kan ya gitu. Tapi emang cerita mundur sedikit, sebelum saya masuk pun di Salvo juga sebenarnya udah megang beberapa Brand XL. Relasi yang udah terjalin dengan sangat bagus gitu ya, antara tim Salvo dan klien-klien di XL. Jadi itu mungkin ada sedikit part di situ yang waktu pitching XL Prepaid, Salvo juga dipanggil lagi gitu. XL Prio dan XL Prepaid-nya kita menang digital dan ATL-nya juga. Kita juga menang dana ya, terus kita juga menang new gitu ya, dan ada komis juga gitu. Jadi ya so far selama 6 bulan itu yang udah kita capai ya klien-klien tersebut sih. Biasanya itu yang pegang Excel ini ada beberapa agensi. Cuma per tahun ini semua jadi satu dan itu akhirnya pertama kali ini tenangnya di Salvo nih dapatnya. Mudah-mudahan kita bisa lanjut setahun 2 tahun lebih ya, mudah-mudahan insya Allah. Tapi intinya adalah apa yang kita perlu ceritakan di sini bahwa kerjasama yang bagus dari berbagai macam pihak kemarin itu pada saat kita pitching, di mana tim XL1 bisa ikut membantu untuk XL Prepaid, untuk pitching XL Prepaid. Tim XL Prioritas yang udah kita pegang kemarin 2024 bisa membantu juga untuk membantu tim XL Prepaid akhirnya menjadi satu kesatuan bundle proposal pitching yang diterima untuk the whole XL. Jadi per hari ini kita pegang masih internetnya XL, si XL1 masih kita di Salvo, kemudian XL Prioritas dan Hive masih di Salvo, kemudian kita yang baru newborn ini adalah XL Prepaid. So almost overall ada di kami gitu. Mudah-mudahan kita bisa pertahankan. Ada komiks waktu itu kita bikin campaign. Iya, keluar nggak seperti pada umumnya si ikan berbatuk gitu ya. Jadi sama kita put a twist di situ gitu ya. Terus sama juga secara ininya juga cukup oke secara responsnya gitu ya. Kita selalu bangga di 5 tahun terakhir nih. Dari Gudang Garam itu selalu ada budget untuk divisi kemerdekaan. Selalu under Salvo ya 5 tahun terakhir ini ya. Per hari ini kita masih syuting juga. Jadi memang sudah ada 3 atau 4 divisi yang akan keluar, yang sudah keluar di tahun-tahun sebelumnya. Dan mungkin nanti di tanggal 16 Agustus juga memang ada satu kreasi kita yang baru untuk the new divisi kemerdekaan Gudang Garam. Itu sih. Spesial 80 tahun ya, 80 tahun. Spesial lah kita bisa pegang itu, kita bisa melayani Gudang Garam dan semua karyawannya untuk mewakilkan di divisi ini. Karena besar di planning dan strategi, memang justru yang gue kejar adalah business impact klien dulu itu dari kerjaan kita. Within those budget yang dia spend ke kita untuk creative output atau consultations apapun itu, apakah itu ngasih boost ke bisnisnya mereka? Nggak harus selalu sales ya. Kadang-kadang metrics mereka nggak sales, bisa jadi upper funnel, ya kan? Bisa jadi upper funnel, apakah awareness-nya naik dengan message yang kita craft, atau apakah consideration-nya naik gitu ya dengan message yang kita craft, atau database misalkan. Itu tuh jadi North Star-nya gue yang pertama gitu. Karena dengan itu, kalau itunya udah ke checklist, fondasinya udah ada untuk kita baru masuk ke cara kerja dan sebagainya. Atau at least kalau nggak achieve pun, kita dapat learnings bareng-bareng sama klien, apa yang sebenarnya bisa kita improve next-nya.
Jadi North Star itu yang pertama tuh kalau gue pribadi. Yang kedua baru tuh ngomongin soal feedback operations, cara kerja. Gitu ya. Apakah mereka happy dengan cara kerja kita? Apa yang bisa kita improve? Dan kadang-kadang beberapa klien juga minta feedback akan cara kerja mereka gitu. Nah itu yang menurut kita tuh justru jadi sebuah penghargaan atau matriks terbaik ketika kita sama kliennya nggak cuma satu project, jadi dari retention dan kita jadi partner bisnis. Transaksinya udah melebihi dari sekedar klien dan vendor. Itu tuh menurut gue pribadi achievement terbesar cara mengukur kesuksesannya Salvo. Apakah dia berubah jadi teman kita gitu ya? Apakah dia berubah jadi partner kita? Apakah dia melihat kita sebagai sebuah pihak yang membantu memecahkan masalah dia? Kalau nama lu ada di top of mind klien, berarti kerjaan lu berhasil gitu. Nah, gue sesimpel itu aja gitu. Jadi sebisa mungkin harus kasih solusi yang terbaik, yang bagus gitu buat klien. Bilang tahun ini tahun transisi atau tahun transformasi. Tapi sebenarnya tahun depan pun mungkin jadi tahun transformasi juga. 2 tahun lagi, 3 tahun lagi mungkin setiap tahun kita bertransformasi. If emang itu needed. Jadi kita believe on that sih gitu. Apalagi ini industri kan emang bukan rocket science industri gitu ya. Tapi industri yang emang perlu sensitivitas menjawab issues di industri itu sendiri gitu. Jadi kayaknya yang penting tuh itu gimana kita punya culture untuk selalu ngelihat changes it's okay, tapi ini tentang gimana kita believe menuju ke arah yang lebih baik. Tapi kalau kita berubah dan punya mindset continuous learning, justru di situ serunya. Apalagi yang bisa kita improve ke depannya tanpa nutup diri sama perubahan. Kita nggak cuma bangga dengan kita di manajemen sama partner-partner, tapi kita per hari ini ya kita terus harus kasih apresiasi ke tim kita semua sih, ke semua stakeholdernya Salvo nih. Wah ini kelihatan semua akhirnya. Jadi pada saat ada perubahan ini memang pertemanan, persahabatan dan rekanan kantor ini kelihatan sih ya di sini ya. Bahkan kita agak lumayan bisa dapat sesuatu yang baru nih dengan situasi yang baru juga. Gitu sih. Thank you tim Salvo ya. Kita berenam itu memang nggak pernah ada closed door atau ruangan-ruangan sendiri. Kita selalu bisa huddle bareng. Kemudian di internal juga di tim juga antara tim kreatif sama tim account segala macam itu nggak pernah ada blok-blokan dan nggak pernah ada yang lebih tinggi sih sebenarnya. Memang kreatif secara dapur mungkin lebih heavy. Cuma untuk secara komunikasi tidak pernah ada aspek yang value-nya beda gitu di sini. Dan hopefully itu semua membawa happiness untuk industri agency. Once ada DNA happiness itu, once lu pergi ke kantor happy, itu jadi kayak ada ini gitu semacam domino effect gitu loh. Lu happy, lu terima brief, lu juga bisa bereksplorasinya juga bisa lebih banyak, lebih jauh, dan ujung-ujungnya bisa ada resultnya yang cukup solid gitu buat klien, which is nanti ujung-ujungnya klien happy lah, kurang lebih gitu. The first time in our company's life itu udah ada CFO dan CCO ya, ada ECD atau ECD gitu. Itu change the whole dynamics sebenarnya. Dari sisi core system support itu udah mulai kelihatan gitu ya. Dari sisi creative output itu udah juga kelihatan formnya udah mulai kebentuk. Itu menurut gue pribadi adalah satu step menuju ke maturity sebenarnya. Maturity karena lagi-lagi our promise dan emang kenyataannya kita lokal independent agency gitu ya. Kita nggak ada penyokong dana investor besar di belakang kita. Kita bootstrapping gitu ya. Jadi kehadiran CFO ini bantu kita untuk setup itu secara bisnis. Kemudian dari sisi klien dan kompetisi gitu ya, faktor creative maturity yang juga punya credibility dan dipercaya sama klien itu penting. Which kita udah di tahap itu nih sekarang dan akan menuju lebih baik gitu. So I think next step kita akan fokus ke maturity phase gitu. Maksudnya apa? Maksudnya mungkin bentuknya
udah mulai kelihatan lebih jelas gitu ya sehabis ini. Dan nanti tinggal improvement yang bisa kita lakuin untuk ngejawab klien, sembari selalu sensitif sih sama apa kebutuhan industri. Tahun 2025 ini berbagai macam friksi yang kita hadapin, segala macam, berbagai macam kemenangan dan juga kekalahan yang kita dapetin, itu bukan kita tambah broke ya, tambah pecah, tapi kita malah tambah solid. Itu yang happiness yang gue dapat per 2025. Kita kan beriringan berjalan bersama dengan grup-grup besar. Nah, partnership yang kita punya sekarang adalah ini agak too gitu juga memang. Kita akhirnya membuat asosiasi nih dengan teman-teman lokal. Kita dengan siapa aja? Popcult, Main Cantik, ada beberapa agensi lokal lagi akan kita gabungkan lah. Kerjasama bukan untuk saling kill, saling membuat, tapi kita lebih kuat sebagai, bisa nggak sih kita kerjasama sebagai partnership? Kita harus punya kekuatan di beberapa macam si lokal ini biar bisa saling bantu gitu. Jadi kalau misalkan kita tetap kontrak di sini, bisa kita perbantukan di situ misalkan gitu ya. Kita ada kekurangan di sini tanpa perlu hire lagi, bisa bantu di sini. Tapi intinya semua tetap di kapal masing-masing.